Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Ikna. Nah, jadi hari ini kita akan ngomongin Google Forms atau satu aplikasi dari Google yang gunanya adalah untuk membuat formulir secara online. Oke, karena kita membahas produk Google, jadi gue disclaimer dulu, saat video ini dibuat, gue sedang bekerja di Google. Oke, jadi langsung aja kita bahas. Nah, jadi Google Forms ini adalah salah satu aplikasi yang bisa kalian pakai ketika kalian ingin membuat formulir secara online gitu ya. Gunanya buat apa? Ya tergantung. Misalkan kalian ingin membuat formulir yang nanti akan dibagikan ke responden kalian, misalkan untuk skripsi atau untuk kerjaan, mungkin ngundang sebuah acara, contohnya itu bisa. Kedua, mungkin bisa juga dipakai untuk, let's say misalkan kalian HR, kalian pengen kandidat yang daftar ke opening atau lowongan yang kalian buka mengisi beberapa informasi, kalian juga bisa melakukannya lewat Google Forms gitu ya. Dan yang terakhir ya nanti kita akan bahas gitu ya apa aja isinya. Jadi mungkin nanti kalian akan kepikiran kira-kira bisa pakai Google Forms buat apa. Oke, jadi langsung aja. Yang pertama yang ingin gue bahas adalah gimana sih caranya mengakses Google Forms. Ada dua cara. Yang pertama adalah kalian tinggal klik aja nih 9 dots atau 9 titik yang ada di sebelah avatar kalian. Kalau diklik, nah nanti kalian scroll ke bawah ada pilihan Forms gitu ya. Itu kalau kalian klik, nah nanti dia akan membuka Forms seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian udah punya form, nanti akan muncul formnya di sini. Kalau belum ya tinggal kalian pilih blank kalau misalkan ingin start dari awal gitu ya, dari lembar kosong, ataupun bisa juga beberapa format atau template yang udah disediakan oleh Google-nya sendiri. Jadi misalkan minta contact information, RSVP atau kehadiran sebuah acara, undangan untuk datang party atau event gitu ya. Kemudian misalkan ini biasanya di kuliah gitu ya, bagi-bagiin kaos kepanitiaan, terus kalian mesti ngedata ukurannya apa dan lain-lain. Dan ini ya event registration mirip-mirip lah. Kita pilih yang blank aja supaya nanti kita bisa bahas secara detail isinya apa aja. Oke. Jadi tampilan pertama yang akan kalian lihat ketika kalian masuk ke dalam Google Forms itu seperti ini gitu ya. Coba gue kedain sedikit, bisa nggak? Oke, bisa ya. Jadi supaya lebih gampang dilihatnya. Nah, jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Mungkin gue coba jelaskan sedikit mengenai tampilannya. Jadi yang pertama kita ada di tab question atau pertanyaan. Nah, di sini adalah halaman yang kalian pakai untuk membuat formulir online yang nanti akan kalian bagikan. Nanti gue akan bahas caranya membagikan menjelang akhir video ini. Nah, kemudian nanti di tab berikutnya ada responses. Nah, responses ini gunanya adalah untuk kalian melihat data yang udah masuk itu sejauh ini udah berapa banyak. Kalau ini kan masih zero responses ya, memang karena formulirnya belum jadi gitu ya. Tapi nanti kita akan coba, dan gue akan coba isi juga. Jadi nanti kalian bisa dapat bayangan kalau formulirnya itu udah diisi, nanti bentuknya akan seperti apa atau data seperti apa yang akan bisa kita kumpulkan. Oke. Nah, di sini ada dua tulisan namanya untitled form, ada di sini satu dan di sini satu. Ini kalau kita ubah di sini harusnya yang di sini berubah juga ya. Kita coba ya. Misalkan gue mau bikin formulir untuk lowongan kerja deh gitu ya. Formulir aplikasi lowongan kerja. Oke, ini belum keganti. Oh, udah, langsung keganti ya, formulir aplikasi lowongan kerja. Oke. Nah, di sini di bawah ada namanya form description. Form description ini ya kalian bisa pakai, ini optional aja, tapi kalian bisa pakai untuk memberikan lebih detail gitu ya terkait informasi ini formulir online kalian tuh formulir apa sih sebetulnya. Contoh misalkan ini adalah formulir yang harus diisi kandidat ketika mendaftar lowongan kerja di PT ABCD misalkan kayak gitu ya. Jadi ya, kalian berikan detail lebih informasi terkait form kalian itu untuk apa. Nah, udah, jadi di situ kalian udah melengkapi tahapan pertama, yaitu membuat judul dan juga memberikan deskripsi dari formulir online yang akan kita buat. Nah, berikutnya di bawah langsung muncul nih untitled question dan juga option 1. Nah, ini kalian udah bisa membuat pertanyaan apa yang ingin kalian buat dalam formulir kalian. Contohnya yang paling simpel adalah nama Anda gitu ya misalkan. Nah, di sini Google itu secara otomatis langsung merekomendasikan kira-kira kalau misalkan pertanyaannya itu nama Anda, pilihan yang tepat dari jawabannya itu apa. Nah, jadi kalau kalian klik nih di sini ya, short answer ini kalian klik. Nah, ini sebetulnya macam-macam atau tipe-tipe jawaban seperti apa yang ingin kalian masukkan ke dalam pertanyaan kalian untuk pertanyaan yang spesifik itu. Jadi untuk nama Anda, tadi Google merekomendasikannya adalah short answer.
atau jawaban pendek ya, karena kalau nama kan nggak panjang-panjang gitu ya. Tapi ini terserah kalian, kalian bisa sesuaikan, bisa paragraf, misalkan ini long answer text artinya dia bisa ngisi panjang gitu ya. Ada juga multiple choice, pilihan ganda. Checkboxes ini artinya dia mesti mencentang beberapa pilihan. Nanti kita coba mungkin pertanyaan seperti apa yang butuh atau yang bisa menggunakan opsi ini. Drop down, misalkan kalau kalian meminta si respondennya mengisi atau memilih dari pilihan jawaban yang udah kalian sediakan. File upload ini gunanya adalah misalkan ada satu pertanyaan di mana kalian ingin meminta si responden itu mengupload atau mengunggah sebuah dokumen. Misalkan kalian minta fotokopi KTP atau dokumen akta lahir atau misalkan sertifikat dan lain-lain. Kemudian linear scale ini nanti kita bahas. Jadi kalian bisa membuat skala juga. Ini biasanya untuk minta respon kepuasan terhadap sebuah program, sebuah acara. Multiple choice grid. Jadi ini agak sedikit complicated tapi kurang lebih pilihan ganda, cuman sifatnya itu multidimensional. Checkbox grid juga nanti kita coba ya. Gue nggak terlalu familiar dengan ini. Kalian juga bisa minta date ataupun tanggal dan juga waktu. Jadi nanti kita langsung coba aja. Nah, untuk nama Anda ya kayaknya sih yang paling cocok adalah short answer ya. Jadi nama Anda nanti ya jawabannya Ikna atau apa gitu. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya ada pilihan, misalkan contoh di sini untuk kayak logo icon gambar itu kalau kalian klik, nah nanti dia akan minta kalian mau masukin gambar dari mana. Jadi nanti kalian bisa masukin gambar sebetulnya. Ini kalau Google Image Search contohnya misalkan MacBook gitu ya. Nah, ini kerennya bisa langsung terkoneksi juga dengan Google. Jadi kalau misalkan kalian pengen cari gambar MacBook, contohnya ini kita klik aja yang ini misalkan. Nah, klik insert. Nanti akan munculnya seperti apa ya. Oh, oke, langsung muncul seperti ini. Jadi ini nanti kalian sesuaikan aja. Ini gue cuma mau ngasih contoh karena kita sebetulnya nggak butuh gambar di sini. Jadi gue delete. Cara delete-nya gimana ya? Oh, ini dia. Remove. Nah, jadi ya itu kalau kalian mau ngasih gambar ya, tergantung lah. Misalkan kalau mau ngasih instruksi mungkin, atau mau ngasih peta undangan contohnya, itu bisa juga. Oke, so itu tadi kita udah bahas pilihan jawabannya, ada tipenya apa aja, dan juga ada memasukkan gambar di pertanyaan. Nah, berikutnya di sini ada beberapa pilihan. Ini duplicate, artinya kalian bisa dengan gampang kalau kalian klik Google Form akan langsung membuat pertanyaan kedua atau pertanyaan berikutnya dengan format dan tulisan yang sama persis. Kita klik. Nah, kayak gini ya. Jadi nama Andanya ada 2 sama persis di duplikat gitu. Ini di sini pilihan delete. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang kalian berubah pikiran, ternyata nggak jadi nanya itu deh di formulir online, kalian tinggal klik delete aja. Kayak gini, hilang gitu jadinya. Nah, ada required ini penting juga. Jadi ini kalau kalian klik required-nya di sini toggle-nya, kalau kalian klik, artinya si responden itu ketika dia mengisi formulir online ini, dia harus mengisi pertanyaan yang kalian klik required-nya. Kalau misalkan itu kalian nggak centang atau nggak ditekan seperti ini, artinya dia bisa isi, bisa juga enggak. Tapi kalau kalian klik, maka dia harus mengisi. Jadi dia nggak bisa mensubmit atau mengumpulkan formulir ini kalau dia nggak mengisi pertanyaan-pertanyaan yang kalian tandai sebagai required. Kemudian kita klik dot yang ada 3 ini. Ya, ini nggak terlalu penting sih sebetulnya. Coba ya, kalau kita klik description, ya lebih ke penjelasan aja. Misalkan kalian mau nambahin informasi lebih detail, pertanyaan itu nanya apa sih? Misalkan contoh ya, informasi ini akan digunakan untuk mengetahui siapa nama responden, misalkan kayak gitu. Jadi lebih ke penjelasan, lebih detail. Pertanyaan kalian itu untuk apa sih gitu. Ya, tapi ini nggak terlalu kepake sih kalau dari pengalaman pribadi gue. Kemudian ada response validation. Ini kalau kita klik, nah di sini ini tujuannya kalau misalkan contoh kalian minta misalkan sebuah data yang kalau kalian tahu kayak itu datanya harusnya nggak boleh lebih dari 10 digit, misalkan kayak nomor HP atau NIK misalkan contohnya gitu ya. Ini bisa macam-macam, ada pilihan number greater than, artinya harus isinya angka yang lebih dari sekian. Misalkan contoh misalkan contoh mungkin nomor urut gitu ya. Ini macam-macam lah gitu. Jadi ini kalian pakai aja ketika misalkan kalian mau memastikan jawabannya itu sesuai dengan aturan yang ingin kalian buat. Bisa angka, bisa teks, misalkan teksnya harus contains apa. Misalkan kalau kalian nanya alamat harus ada nama jalannya gitu ya. Di sini nanti kalian masukin misalkan jalan
custom error text-nya apa kalau misalkan dia nggak ngisi jalan misalkan. Ada length, ini panjang atau maksimum karakternya tadi seperti yang gue bilang, contoh nick gitu. Nick itu kan kalau nggak salah 16 digit ya, jadi ya maksimum karakternya harus 16 digit, nggak boleh lebih dari itu. Custom error text-nya kalian bisa isi nanti error contohnya atau apa, nanti kita akan coba lah. Kemudian regular expression ini, ini gue nggak terlalu ngerti nih kalau regular expression gunanya buat apa. Oke, so itu jadi tadi ini yang pilihan di 3 ini ya. Description-nya juga bisa kalian hilangkan dengan hilangkan centangnya, dia hilang. Kalau kalian klik lagi, yang tadi udah hilang, jadi kalian mesti ngetik ulang gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, gue juga ingin menjelaskan di sini ada beberapa icon. Yang pertama adalah add question, jadi kalau kalian klik, nah dia akan muncul untuk pertanyaan berikutnya. Kalian mau nanya apa, kalian bisa ngetik lagi. Di sini ada pilihan namanya, apa nih, nggak keluar. Import question, jadi ini gunanya adalah misalkan kalian udah bikin formulir gitu ya, aplikasi lowongan kerja, misalkan contohnya untuk jadi driver gitu misalkan. Nah, terus kalian udah bikin nih dulu 3 bulan lalu, dan ketika kalian bikin buat lowongan kerja yang lain yang mirip-mirip, mungkin kalian ingin pakai pertanyaan yang ya 80% sama, kalian nggak usah ngetik lagi semuanya dari awal, kalian bisa import question dari formulir online atau formulir Google Form yang udah pernah kalian buat sebelumnya gitu. Nah, ini kemudian add title and description, ini kalau kalian klik, jadi dia kayak nambahin satu title lagi, misalkan kayak kalian mau bikin section yang beda, itu bisa di situ. Ini gue delete aja. Kemudian bisa add image. Coba ya, ini apakah sama kayak tadi ya? Mungkin sama kayaknya. MacBook. Kita klik lagi ini, kita insert, jadinya kayak gimana? Ya agak mirip-mirip lah, cuman yang ini bisa ada gambarnya sedikit gitu. Ini gue belum tahu gue pakainya untuk apa, jadi nanti kalian explore sendiri. Bisa add video juga, mirip kayak tadi. Ini add video, bisa langsung dari YouTube ataupun URL kalau kalian punya URL sendiri gitu ya. Dan yang terakhir adalah add section. Jadi kalau add section ini misalkan contoh kalian ingin membuat bagian dari form online itu secara terpisah. Misalkan kalau dia jawabnya laki-laki, nanti dia masuknya ke pertanyaan yang ini. Kalau perempuan, dia masuknya pertanyaan yang ini. Jadi kalian bedakan gitu bagian dari formulir berikutnya sesuai dengan jawaban di section sebelumnya. Ini gue delete dulu ya. Delete section. Oke, jadi langsung aja kita bikin formulir sederhana. Misalkan tadi formulir aplikasi lowongan kerja atau driver. Berikutnya adalah mungkin kita bisa tanya alamat lengkap gitu ya, dan ini baiknya adalah, nah ini langsung ya, Google langsung merekomendasikan kira-kira apa yang cocok paragraf. Oke, kayaknya udah sesuai gitu. Kita add question lagi, misalkan kita tambahkan apa ya, contohnya tanggal lahir. Nah, ini Google juga langsung merekomendasikan date, jadi dia nanti akan muncul langsung seperti ini, month, day, year. Ini bisa nggak ya, kita klik ya, date, oke. Oke, nggak bisa. Jadi kalau date ya pilihannya month, day, year sepertinya. Jadi nanti si responden ketika dia ngisi formulir ini, nanti kita akan bahas atau kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dia butuh masukan data atau tanggal dari kalender yang nanti bisa diklik kalau nggak salah seperti itu. Oke, lanjutkan lagi. Kita bisa tambahkan lagi apa ya, biasanya kalau lowongan kerja itu nama Anda, alamat lengkap, tanggal lahir, mungkin universitas gitu ya contohnya ya. Nah, ini bisa short answer, atau misalkan kalian mau bikinnya itu drop down, contohnya bisa juga, misalkan ini contoh Universitas Indonesia, misalkan Institut Teknologi Bandung, ini contoh aja ya misalkan ya. Kemudian misalkan Universitas Gadjah Mada. Nah, option lainnya ya mungkin kalian bisa tambahin gini aja, lainnya gitu misalkan, kayak gitu ya. Contoh. Kemudian kita bisa juga mungkin add question lagi, apa ya, lulus tahun, misalkan contoh. Nah, ini short answer juga. Ini mungkin kalian, dia harus jawabnya angka gitu ya. Jadi kalian masukin response validation. Mungkin length, bentar ya, number, length aja deh, length maximum character count, misalkan 4 gitu contohnya. Kemudian kita bisa tambahin lagi deh kayaknya response validation. Oke, udah, sebentar. Kalau gue lihat dari sisi text contain, ini number greater than
Oke. Ya ini jadi kalian mesti milih, nggak bisa dikombinasikan sepertinya. Jadi ya lulus tahun kalian bisa pakai angka, mungkin angka lebih dari let's say 2000 gitu ya. Jadi kalau dia masukin 1995 misalkan nggak bisa, itu bisa. Jadi kalian bisa masukkan di situ. Atau tadi dari length. Kalau regular expression isinya apa ya? Contains pattern. Oh ya, ini agak susah dipakai. Length maximum karakter card misalkan 4 gitu ya. Masukkan 4 digit, misalkan contoh tahun lulus Anda. Ini kalau misalkan dia masukinnya lebih dari 5 digit, kan nggak mungkin tahun 5 digit gitu ya, pasti 4 digit. Jadi dia harus masukkan 4 digit, contohnya gitu. Oke, kemudian apakah Anda memiliki dokumen di bawah, contohnya. Nah, ini kalian bisa pakai checkboxes mungkin, karena dia bisa punya beberapa dokumen gitu ya. Contohnya misalkan KTP gitu. Kemudian SIM A, SIM B. Kemudian mungkin apalagi ijazah S1, D3, S1 misalkan contoh. Nah, jadi ini ada beberapa pilihan yang dia bisa centang, nggak harus pilih salah satu gitu. Kemudian alamat lengkap ini udah ada. Mungkin di sini gue bisa tambahkan juga. Tadi gue bisa naik ke atas. Jadi kalau kalian mau menambahkan pertanyaan di tengah-tengah, kalian tinggal klik aja satu pertanyaan yang mau kalian tambahkan pertanyaan di bawahnya. Tinggal klik plus. Contoh misalkan domisili gitu ya. Domisili. Ini misalkan kalian mau pilihnya multiple choice. Nah ini jadi nanti dia mesti pilih salah satu gitu. Misalkan contoh Jawa, Sumatera, Kalimantan, oke, Sulawesi, Papua misalkan, dan yang terakhir misalkan lainnya, contohnya gitu ya, itu bisa. Kemudian ya ini kurang lebih lah, udah mirip, kita udah bahas beberapa, tinggal mungkin tambahin satu lagi aja. Misalkan contohnya adalah silakan upload KTP Anda, contohnya gitu ya. Nah, di sini kita akan minta dia untuk file upload. Jadi files will be uploaded to the form, the respondent will be required to sign into Google. Oke, continue. Nah, jadi di sini kalian bisa bikin pertanyaan yang isinya itu adalah minta si respondennya mengupload dokumen. Terserah kalian mau minta dokumen apa gitu ya. Ya pastinya yang dibutuhkan gitu. Nah, di sini ini kalau bisa ada pertanyaan atau ada pilihan apakah kita ingin mengizinkan untuk spesifik file type aja. Contoh kalau kita klik, nah ini kalian mau apa? Misalkan, harus PDF bentuknya. Jadi kalau kalian klik PDF dan si orang itu nggak mengupload PDF, nanti akan ada error teksnya gitu. Atau misalkan harus gambar, mungkin JPEG, atau apa ya, PNG misalkan, atau video, harus video. Ini tergantung kalian butuhnya apa, misalkan PDF gitu ya. Maximum number of file berapa yang boleh diupload sama dia, apakah 1, 5, 10, 1 aja. File size juga bisa kalian tentukan. Nah ini gunanya kenapa? Karena nanti file yang diupload sama si responden kalian itu akan masuk ke Google Drive kalian. Jadi kalian pastikan juga Google Drive kalian itu kapasitasnya cukup gitu. Di sini ya ada pilihannya mau 1 MB, 10 MB. Nah, cuman di sini dia ada tulisan juga formulir ini cuman bisa menerima hingga 1 GB file gitu. Jadi misalkan kayak 10 MB udah cukup sih harusnya. Oke, ini juga misalkan ini harus required. Nah, jadi dia harus upload gitu. Yang lain juga kalian bisa sesuaikan ya. Misalkan tadi required. Nah, required itu nanti dia ada tanda bintangnya, bintang merah seperti ini. Artinya ya dia harus isi gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin semuanya required, ya tinggal klik aja required. Ini juga required. Oke, required lagi. Oke. Ya kurang lebih ini mungkin. Jadi itu adalah contoh tadi kita bikin pertanyaannya ya. Nah, berikutnya kita juga bisa customize warnanya. Contoh nih ada customize theme ya. Kita klik, muncul. Kalian bisa sesuaikan warnanya tadi ungu jadi merah, atau orange, atau biru, hijau, dan seterusnya. Bisa warna abu-abu juga. Bisa ditambahin. Bisa kalian customize sendiri. Misalkan perusahaan kalian atau brand kalian punya warna tertentu, silahkan. Misalkan gue pilih warna merah. Background color-nya juga bisa nih mirip-mirip gitu supaya temanya sama, apakah putih, apakah pink ya. Font style-nya juga bisa, misalkan kalian mau yang cakep begini tulisannya. Tapi ini nggak terlalu banyak sih fontnya. Ada yang formal, tapi yang biasanya basic lah kayak fontnya Google gitu. Nah, yang keren juga adalah kalian bisa choose image buat header-nya. Jadi header-nya ada fotonya. Kita klik.
Nah, ini bisa langsung muncul tema-tema kalau kalian mau pilih dari gambar yang udah disediakan sama Google. Misalkan ini buat apa ya tadi ya, work ya, work kita mau pakai yang agak sedikit formal mungkin. Ya inilah mungkin contohnya gitu. Kita klik insert. Nah, jadi di atasnya nanti akan berubah jadi seperti ini. Dan kalian juga bisa, oh keren ya, theme color-nya juga langsung berubah, disesuaikan gitu. Cakep juga. Kemudian, misalkan kalian punya logo universitas atau logo perusahaan juga bisa nanti kalian masukin. Oke, so itu untuk customize theme-nya. Kemudian di sini ada preview. Nah, kalau ini kalian klik preview, kalian akan melihat tampilan atau tayangan form online yang barusan kalian buat dari sisi responden. Jadi kalau kita klik itu, nah dia akan membuka satu formulir baru atau satu tab baru. Nah, isinya adalah formulir online kalian itu nanti bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, ini ada emailnya, nama Anda dia mesti ngisi, ya kan, alamat lengkap, domisili. Nah, ini yang tadi gue bilang tanggal, kalau dia mau ngisi, dia mesti klik ini. Dia tinggal pilih aja, misalkan, oh, tanggal lahir dia berapa ya, misalkan dia lahir tahun 2008, April, tanggal 1, gitu. Jadi udah langsung keisi universitas, kayak gini, ya. Jadi, ya ini kita contoh aja deh, kita bisa langsung ngisi nih sebetulnya. Oke, nama Anda misalkan Ignatius, alamat lengkap Jalan Mawar nomor 1 ya, Jakarta Utara misalkan. Domisili, nah ini tinggal pilih ya, mau Jawa atau Sumatera. Nah, ini karena tadi kita bikinnya multiple choice atau pilihan ganda, jadinya dia mesti pilih salah satu. Jawa doang misalkan. Lainnya ya lainnya gitu. Tanggal lahir udah gue isi, universitas, nah ini mesti diisi. Kalian nggak isi karena ada tulisannya this is a required question atau ini pertanyaan yang butuh diisi gitu. Nah, ini pilih aja ya dari tadi pilihan yang udah kalian masukin. Misalkan gue bukan dari 3 universitas ini, gue dari lainnya. Gue klik lainnya. Lulus tahun misalkan tadi ingat ya, kita udah buat maksimal 4 karakter, tapi contoh kalau gue salah nih, misalkan gue masukin 2001. Nah, ini nggak bisa. Ada pilihan, masukkan 4 digit tahun lulus Anda. Jadi misalkan gue ubah jadi 2012, bisa ya. Apakah Anda memiliki dokumen di bawah? Yes, gue punya semua. Jadi gue klik semua dan add file. Nah, ini upload, misalkan upload apa gitu ya. Ini juga mesti kita lakukan gitu. Harus PDF lagi ya. Jadi nanti tinggal kalian pilih dari file yang mau kalian upload gitu. Nah, ini supaya gampang. Ini gue bikin non mandatory deh. Sip. Coba kita refresh lagi. Mesti ngisi ulang jadinya. Oke, nggak apa-apa, kita isi ulang. Oke, jadi udah kita isi ulang kayak gini. Tadi ininya gue bikin nggak mandatory supaya ya lebih gampang, gue bisa langsung submit gitu ya. Oke, udah semua keisi, kita klik submit contohnya. Nah, jadi dia udah bilang kalau your response has been recorded. Jadi nanti itu akan masuk ke ini kita, responses. Coba kita bikin satu lagi, misalkan ini supaya nanti kalian bisa lihat datanya nanti tampilnya bentuknya seperti apa gitu ya. Oke, ini udah gue bikin juga untuk yang kedua gitu, misalnya namanya Melati dan lain-lain. Kita klik submit dan langsung ke submit. Nah, jadi kita udah punya 2 responses atau 2 response gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di bagian responses. Nah, sekarang kalian udah lihat ada muncul nih 2 ya, responsesnya ada 2. Kalau kita klik, nah ini muncul nih siapa aja yang udah ngisi gitu ya. Oh, ada Ignatius, ada Melati, alamat lengkapnya di mana, kemudian domisilinya. Jadi nanti langsung dikasih tahu nih dalam bentuk pie chart, keren banget gitu ya. Jawa 50%, Sumatera 50%, tanggal lahirnya banyakan di tahun atau di bulan apa, universitasnya juga apakah banyakan dari UI, ITB, UGM ataupun lainnya, lulus tahun berapa, masuk ke sini, apakah Anda memiliki dokumen di bawah, nanti dia bikin kayak grafik batangnya gitu ya. Nah, cuman yang ini karena tadi kita belum upload, jadi belum ada responses gitu. Nah, ini adalah tampilan responsnya. Dan kalian juga bisa lihat nih, ini summary question. Ini questionnya apa gitu ya. Ini kalian bisa ngeliat per masing-masing responden jawabannya apa. Atau ini kalau misalkan kalian mau ngeliat ini punyanya si respon yang pertama gitu. Kemudian kalian next lagi.
Ini respon yang kedua, oh Melati ternyata tinggalnya di Jalan Ikan Bawal nomor 3 dan lain-lain. Oke. Nah, yang terakhir di video ini adalah cara kalian membagikan link Google Form yang udah kalian buat. Jadi caranya adalah kalian tinggal klik aja send di sini. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, collect email address, artinya setiap kali kalian dapat respon dari responden, kalian akan mengumpulkan email address yang mereka pakai gitu untuk mengisi formulir itu. Oke. Kemudian dari sisi untuk sharing formnya ada beberapa pilihan. Yang pertama, kalian bisa send form ini ke email. Misalkan kalian punya email milis atau email kantor atau email teman-teman kalian bisa masukin di sini. Tinggal diklik aja namanya siapa gitu-gitu ya. Misalkan nih gimana. Nah, ini contoh. Misalkan gue kirim ke salah satu email, subjeknya apa, kemudian message-nya ya ini kalian bisa sesuaikan juga. Oke. Kalian juga bisa menambahkan kolaborator, misalkan ada teman kalian yang juga kalian mintain bantuan untuk bikin Google Form ini, bisa juga di situ. Kemudian ini yang biasanya paling common sebetulnya, jadi kalian tinggal copy aja linknya dan kalian share lewat WhatsApp, lewat social media kalian, dan ada pilihan untuk bisa memendekkan atau shorten URL. Kalau kalian klik, ini yang tadinya linknya panjang, kita klik. Nah, jadi pendek, jadi lebih gampang di copy, lebih cakep lah gitu ya, nggak acak-acakan, tinggal kita copy aja, udah ada tulisannya copy to clipboard, tinggal kalian taruh di WhatsApp, taruh di social media, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang terakhir, ini apa ya ini ya, embed HTML, ini biasanya bisa kita lakukan kalau kalian nggak ada file uploadnya, jadi misalkan kalian mau taruh di website kalian, atau misalkan mau taruh di website kampus, bisa. Dan yang terakhir ya bisa share juga ke Facebook ataupun share langsung ke Twitter gitu. Jadi ya udah tinggal kalian copy, kalian share, dan orang akan mulai ketika orang dapat filenya dapat linknya, dia akan lihat tampilan seperti ini nanti di linknya, dan dia ketika ngisi, maka nanti akan masuk ke responses kalian di sini, dan kalian juga bisa ekstrak create spreadsheet seperti ini. Kalau kalian klik create, nanti dia akan mengekstrak data-data yang udah masuk ke spreadsheet, jadi kalian bisa punya datanya itu lebih rapi lagi, tampilannya seperti ini. Kapan dia masukin submissionnya atau dia mengumpulkan formnya gitu ya, email addressnya apa, ini kosong karena tadi kita nggak collect email address, namanya siapa, alamatnya di mana, domisilinya, dan lain-lain gitu. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Semoga menjelaskan, semoga tutorial ini bisa membantu kalian memahami dasar dari caranya membuat Google Form gitu ya. Gampang banget dan berguna banget, semoga. Jadi kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan like. Kalau kalian ada pertanyaan atau request mau dibikinin tutorial apa, silahkan komen. Dan juga kalau kalian suka, silahkan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan tutorial lainnya. Segitu aja dari gue, Iqna. Thank you semuanya. Have a good day. Bye-bye.